Ernesta Putri. Saya dari Universitas Pahlawan Tuanku Tangusai, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 6 kelas A. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Kebijakan dan Problematika Pendidikan Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan isi dari sebuah buku. Ini adalah buku yang akan saya presentasikan, yaitu yang berjudul Problematika dan Tantangan Pendidikan Kita. Buku ini ditulis oleh Asep Syafaat Siregar, yang diterbitkan pada tahun 2019 oleh Guepedia. Di dalam buku ini terdapat 23 bab, di mana saya akan memilih satu bab yang akan saya jelaskan. Di sini saya memilih pada bab 2 yang berjudul Problematika Pendidikan Kita. Nah, sebelum saya menjelaskan apa saja problematika pendidikan kita, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari problematika pendidikan. Apa itu problematika pendidikan? Nah, problematika pendidikan adalah persoalan-persoalan atau permasalahan yang dihadapi oleh dunia pendidikan. Dalam pembangunan pendidikan yang telah dilaksanakan sejak Indonesia merdeka telah memberikan hasil yang cukup mengagumkan, sehingga kualitas sumber daya manusia di Indonesia jauh lebih baik. Namun, dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan lainnya, Indonesia masih tertinggal. Oleh karena itu, upaya dan kerja keras harus kita tingkatkan lagi, agar bangsa kita mampu bersaing di era globalisasi yang terus bergulir. Pendidikan juga menjadi dasar utama dalam pembentukan sumber daya manusia yang lebih maju, sehingga langkah pembangunan selalu seirama dengan tuntunan zaman. Dengan perkembangan zaman selalu memunculkan persoalan-persoalan baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Nah, selanjutnya di dalam problematika pendidikan kita ada 4 pokok permasalahan yang mana telah menjadi kesepakatan nasional untuk diprioritaskan penanggulangannya. Yang pertama yaitu adalah masalah pemerataan pendidikan. Yang kedua adalah masalah mutu pendidikan. Yang ketiga adalah masalah efisiensi pendidikan. Nah, yang keempat adalah masalah relevansi pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari problematika pendidikan kita. Nah, yang pertama adalah masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Pendidikan nasional juga harus menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan muncul apabila masih banyak warga negara, khususnya anak usia sekolah, tidak dapat ditampung oleh sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas yang tersedia. Oleh karena itu, melihat dari tujuan pendidikan yang terkandung dalam upaya pemerataan pendidikan adalah menyiapkan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Nah, yang masalah kedua adalah masalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan menjadi sebuah masalah apabila hasil pendidikan belum mencapai taraf yang diinginkan. Mutu pendidikan pada akhirnya dilihat dari kualitas keluarannya. Jika pendidikan nasional dijadikan kriteria, maka pertanyaannya, apakah sistem pendidikan kita, peserta didiknya sudah menjadi pribadi yang bertakwa, mandiri, anggota masyarakat yang sosial, dan bertanggung jawab? Di samping itu, pendidikan nasional juga bertujuan untuk mewujudkan diri sebagai manusia-manusia yang pembangun, yang dapat membangun dirinya dan lingkungannya. Padahal hasil belajar yang bermutu hanya mungkin diperoleh atau hanya mungkin dicapai melalui proses yang bermutu. Jadi, pokok permasalahan pada mutu pendidikan terletak pada masalah pemrosesan pendidikan. Selanjutnya, kelancaran proses pendidikan ditunjang oleh
komponen pendidikan, yaitu yang terdiri dari peserta didik, tenaga kependidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, dan juga masyarakat sekitar. Nah, selanjutnya masalah yang ketiga adalah masalah efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan adalah masalah pengelolaan pendidikan, terutama dalam pemanfaatan dana dan sumber daya manusia. Efisiensi artinya dengan menggunakan tenaga dan biaya secara hemat. Jadi, sistem pendidikan yang efisien adalah dengan menggunakan tenaga dan dana yang terbatas dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas tinggi. Adapun beberapa masalah efisiensi yang penting adalah yang pertama, bagaimana tenaga pendidikan difungsikan. Nah, yang kedua, bagaimana sarana dan prasarana digunakan. Yang ketiga, bagaimana pendidikan diselenggarakan. Nah, yang keempat, bagaimana masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga. Oleh karena itu, harus menemukan cara agar pelaksanaan pendidikan menjadi efisien. Masalah ini meliputi ada pengangkatan, penempatan, dan juga pengembangan tenaga kependidikan. Nah, yang terakhir adalah yang keempat adalah masalah relevansi pendidikan. Nah, masalah relevansi pendidikan adalah masalah yang timbul karena tidak sesuainya sistem pendidikan dengan pembangunan nasional, setara dengan kebutuhan perorangan, keluarga, masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Pendidikan merupakan faktor penunjang dalam pembangunan ketahanan nasional. Oleh sebab itu, perlu keterpaduan antara perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dalam pembangunan nasional. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan pengeluaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Masalah ini seperti masalah-masalah yang telah digambarkan di dalam rumusan tujuan pendidikan nasional. Itulah tadi masalah-masalah pendidikan kita yang mana harus kita prioritaskan penanggulangannya, yaitu ada masalah pemerataan pendidikan, masalah mutu pendidikan, masalah efisiensi pendidikan, dan juga masalah relevansi pendidikan. Itulah tadi masalah-masalah yang harus kita prioritaskan penanggulangannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.